Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Selama masa jabatannya, reputasinya mengalami pasang surut yang biasanya terkait dengan taktik politiknya dan tingkat pemahaman taktiknya tidak dapat diabaikan. Meskipun demikian, Gus Dur tetap eksis dan lebih populer sebagai sosok yang karismatik dan sosok yang selalu memberikan kasih sayang, bukan kepada mereka yang bahkan kepada mereka yang mengkritiknya ataupun lawan-lawannya. Ada 3 pilar pemikiran politik Gus Dur. Yang pertama, Islam harus secara aktif dan substansif ditafsirkan ulang atau dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern. Yang kedua, ada konteks Indonesia, Islam tidak boleh menjadi agama negara. Yang ketiga, ada Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis, dan pluralis, bukan ideologi negara yang eksklusif. Secara garis besar, pemikiran Gus Dur tentang hubungan Islam dan negara dapat digolongkan sebagai sekularisme, yaitu pemisahan negara dan agama. Ia menolak Islam sebagai ideologi karena menurutnya jika agama, politik, dan budaya bersifat ideologis dari segi ideologi, fungsinya akan terdistorsi, bahkan tidak akan mendapatkan struktur yang lebih baik, melainkan akan mengarah pada disintegrasi sekretariat dan konflik. Menurutnya, dia menolak mendirikan negara Islam karena 2 alasan. Argumentasi teologis normatif menyatakan bahwa negara Islam tidak pernah ada secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Gus Dur juga menempatkan Pancasila dan Islam secara proporsional. Pancasila adalah dasar konstitusional negara. Pada saat yang sama, Islam adalah kepercayaan orang-orang beragama. Sebagai dasar konstitusional, Pancasila tentu tidak dapat menggantikan akidah karena akidah berkaitan dengan keyakinan hidup yang paling penting. Dan dasar konstitusional terkait dengan kebutuhan hidup negara. Dan landasan konstitusional, Pancasila akan menjadi penjamin kehidupan Islam itu sendiri, asalkan tidak ada peraturan nasional yang bertentangan dengan kaidah Islam. Gus Dur menggambarkan hubungan yang saling mendukung antara Islam dan Pancasila sebagai berikut. Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa dalam hal ini Pancasila bersumber pada sejumlah nilai leluhur yang ada dalam agama. Namun pada saat yang sama, ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungannya dapat menggambarkan sebagai agama berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan bangsa Indonesia. Bagi Gus Dur, pluralisme adalah hukum alam atau hadis negeri ini, dan Islam harus menjadi nilai etika sosial yang berarti bahwa Islam memiliki fungsi saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti akan membuka peluang investasi negara terhadap agama dan politisasi agama. Padahal ajaran-ajaran agama itu sendiri bersifat private yang berjalan di kalangan masyarakat melalui persuasif, bukan melalui perundangan negara yang bersifat kohesif. Selain itu, Gus Dur mengatakan bahwa agama adalah aspek pribadi manusia yang paling mandiri dan tidak boleh diinvestasi oleh negara publiknya. Baginya, Islam adalah agama kasih sayang, toleransi, dan keadilan.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.